Pagi itu, Ajar berdiri di depan pintu apartemen kami di kawasan Kemang, Jakarta, dengan koper hitam besar di sampingnya. Matanya menghindari pandanganku, suaranya pelan tapi tegas, "Andi, aku pergi. Aku bertemu seseorang di internet, seorang pria dari Bandung, dan dia membuatku merasa bahwa hidup kita ini tidak bisa berlanjut seperti ini lagi." Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong, kakiku lemas seketika, dunia seolah berputar lambat. Aku berdiri membeku di tengah ruangan kecil yang penuh kenangan, mencoba mencerna apa yang baru saja keluar dari mulutnya. 4 tahun kami sembunyikan semuanya, 4 tahun kami saling pegang tangan di balik pintu tertutup, di antara gemuruh hujan Jakarta yang tak pernah berhenti. Sekarang, karena seorang lelaki yang bahkan belum pernah kami temui secara langsung, semuanya runtuh begitu saja. Aku ingat jelas hari kami bertemu pertama kali di kampus Universitas Indonesia tahun 2018. Ajar saat itu mahasiswa akuntansi yang selalu duduk sendirian di pojok perpustakaan, matanya selalu gelisah setiap kali ada yang mendekat. Aku, mahasiswa desain grafis yang baru pindah dari Surabaya, kebetulan duduk di sebelahnya saat acara orientasi rahasia yang diadakan kelompok kecil mahasiswa di sebuah kafe tersembunyi di Tebet. Kami mulai bicara tentang buku, tentang ilmu, lalu tentang perasaan yang tak bisa kami ceritakan ke siapapun. Malam itu hujan deras, kami berlindung di bawah atap halte bus, dan Ajar berbisik pelan, "Aku takut, Andi. Keluargaku di Bandung sangat taat, kalau tahu aku tak tahu harus kemana." Aku pegang tangannya erat, "Kita hadapi bersama. Itu awal dari segalanya." Kami pindah ke apartemen kecil ini 2 tahun kemudian, pura-pura hanya teman sekamar. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, buat kopi hitam untuknya sebelum dia berangkat mengajar di sekolah swasta. Malam hari kami duduk di balkon, cerita tentang hari masing-masing, tentang tekanan keluarga yang semakin berat. Ibu Ajar sering telepon, "Kapan kamu pulang, Nak? Sudah waktunya menikah, ada anak tetangga yang baik." Ajar selalu jawab singkat, lalu matanya meredup saat telepon ditutup. Aku peluk dia dari belakang, bisikan, "Kita punya satu sama lain, itu cukup." Tapi sekarang, dia bilang cukup tak lagi cukup. Aku duduk di sofa setelah pintu tertutup, memandang oto kami yang masih tergantung di dinding, oto hitam putih yang kami ambil diam-diam di Pantai Anyer tahun lalu. Air mataku jatuh tanpa suara. Ponsel bergetar. Pesan dari Ajar, "Ma, Andi. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Tolong jaga diri." Aku baca berulang, dada sesak. Kenapa dia masih kirim pesan kalau sudah memilih pergi? Malam semakin larut, hujan semakin deras, aku tak bisa tidur. Besok pagi aku harus ke kantor desain di Sudirman, pura-pura semuanya baik-baik saja di depan rekan kerja. Tapi dalam hati aku tahu hidupku baru saja berubah selamanya. Siang harinya di kantor, aku duduk di depan komputer, tangan gemetar saat membuka email proyek. Rekan kerja Rina bertanya, "Kamu kenapa, Di?" Muka pucat. Aku senyum paksa, "Cuma kurang tidur." Di dalam, aku bertanya-tanya, apa Rio, lelaki online itu, tahu betapa dalamnya luka yang dia tinggalkan. Aku buka aplikasi chat, lihat autoprofil Ajar masih ada, statusnya sedang berpikir. Aku ketik pesan, "Hapus lagi." Tak berani. Malam kedua, aku duduk di balkon sendirian, angin malam bawa aroma gorengan dari warung bawah. Kenangan datang bergantian, malam pertama kami berciuman di mobil setelah nonton Ilmu Rahasia, hari ketika Ajar demam tinggi dan aku jaga sepanjang malam, janji kami di bawah pohon beringin di taman kota bahwa apapun yang terjadi, kita tak akan pernah saling tinggalkan sepenuhnya. Tapi dia pergi. Dan pesan demi pesan masih datang, kecil-kecil, seperti hari ini aku di Bandung, rumah Rio nyaman sekali dilalu, tapi aku kangen masakanmu. Aku tak jawab semua, tapi tak bisa blokir. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta kami, sesuatu yang kami bangun bersama selama bertahun-tahun, sebuah ikatan yang tak terlihat tapi tak bisa diputus begitu saja.
Aku tak tahu namanya saat itu, tapi aku merasakan kami tak akan pernah benar-benar lepas. 2 minggu berlalu seperti kabut tebal di Jakarta. Aku kembali bekerja seperti biasa, desain logo untuk klien baru, rapat online, senyum di depan kamera Om. Tapi setiap malam, apartemen terasa terlalu besar, terlalu hening. Ajar sudah pindah ke Bandung, tinggal bersama Rio di rumah kontrakan dekat kampus. Pesan-pesannya masih datang, tidak setiap hari, tapi cukup untuk membuatku tak bisa move on. Hari ini Rio ajak ke pasar malam, tapi aku ingat kita dulu ke pasar malam di Glodok. Aku baca, hapus, lalu ketik balasan yang tak pernah kukirim. Aku mulai keluar lebih sering, bertemu Dika di sebuah apartemen di Cilandak yang jadi tempat berkumpul teman-teman kami. Dika yang sudah terbuka lebih dulu bilang, "Andi, kamu harus lepas. Ini Indonesia, kita sudah biasa sakit hati. Tapi bagaimana lepas kalau setiap kali Ajar telepon suaranya masih sama, masih penuh kerinduan." Malam itu Dika cerita tentang pengalamannya sendiri, tentang keluarganya yang hampir mengusir dia saat tahu, tentang bagaimana dia bangun lagi dengan bantuan komunitas kecil yang kami bantu bangun diam-diam. Di Bandung, Ajar menghadapi hari-harinya sendiri. Rio ternyata lebih muda, lebih bebas, tak punya beban keluarga seberat dia. Tapi Ajar mulai merasa ada yang kurang. Dia tak mengerti kenapa aku takut pulang ke rumah orang tua, katanya suatu malam lewat telepon. Aku diam, dengar saja. Aku tak mau jadi tempat curhat, tapi aku tak bisa tolak. Ikatan itu masih ada, seperti tali tak kasat mata yang kami anyam dari tahun-tahun penuh rahasia. Keluargaku di Surabaya mulai curiga. Ibu telepon, "Andi, kamu sudah 28, kapan bawa pulang calon? Ada anak Pak Haji sebelah, baik sekali." Aku jawab biasa, "Masih sibuk kerja, Bu." Dalam hati aku bertanya, kapan aku bisa bilang yang sebenarnya? Ajar juga dapat tekanan lebih berat. Ayahnya di Bandung sudah siapkan pertemuan dengan anak teman kerja, seorang gadis cantik dari keluarga baik-baik. Aku tak tahu harus bilang apa, katanya padaku. Aku mulai menulis di buku catatan lama kami, halaman-halaman yang penuh coretan tangan kami berdua. Setiap kata mengingatkan betapa kami pernah saling selamatkan. Saat banjir besar 2022, kami terjebak di apartemen ini selama 3 hari, listrik mati, makanan habis. Ajar panik, ingat masa kecilnya yang penuh teror dari ayah yang keras. Aku peluk dia sepanjang malam, bisikan cerita lucu sampai dia tertawa lagi. Saat itu kami buat janji, apapun yang terjadi nanti, kita akan selalu ada untuk satu sama lain, sebagai tempat pulang. Itu janji yang kini terasa semakin nyata. Bulan ketiga, Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Aku terima proyek besar dari klien luar negeri, desain kampanye untuk brand lokal yang mendukung keragaman diam-diam, kerja membantuku lupa sebentar, tapi malam hari pesan Ajar datang lagi. Rio ingin aku ikut ke acara keluarganya, tapi aku tak nyaman. "Kamu masih ingat janji kita?" Aku akhirnya balas, "Ingat selalu." Dari situ, kontak kami semakin sering, bukan lagi curhat biasa, tapi percakapan dalam yang mengingatkan kami kenapa dulu jatuh cinta. Di Bandung, Ajar mulai melihat sisi Rio yang berbeda. Rio ingin hidup bebas, tak mau sembunyi, bahkan usul untuk keluar ke keluarga. Ajar ketakutan kalau keluargaku tahu mereka bisa sakit. Aku dengar semua, tak memberi nasihat, hanya ada. Teman-teman komunitas kami mulai bertanya, "Kalian baik-baik saja?" Kami tak jawab langsung. Suatu akhir pekan, aku naik kereta ke Bandung pura-pura ada kerjaan. Kami bertemu di taman kecil dekat rumah Rio, duduk berjauhan seperti orang asing. Ajar kelihatan lebih kurus, matanya lelah. "Aku tak bahagia, Andi. Tapi aku tak bisa kembali, aku takut menyakitimu lagi." Aku pegang tangannya sebentar di bawah meja, "Kita tak perlu kembali seperti dulu. Tapi kita tak bisa hilang begitu saja."
Klimaks mulai terasa saat libur Lebaran. Ajar dipaksa pulang ke Bandung bertemu calon istri pilihan orang tua. Aku di Surabaya duduk di meja makan keluarga, pura-pura bahagia. Telepon malam hari dari Ajar penuh air mata, aku tak tahan, Andi. Mereka sudah siapkan tanggal. Aku naik bus malam ke Bandung, temui dia di stasiun. Kami duduk di bangku taman sepi, bicara sampai subuh. Saat itu kami sadari, ikatan kami adalah jangkar di lautan yang penuh badai masyarakat Indonesia. Rio marah besar saat tahu Ajar masih hubungi aku. Pertengkaran besar terjadi, Rio ancam ungkap semuanya. Ajar panik, telepon aku tengah malam. Aku datang, bantu dia tenang. Itu momen ketika kami benar-benar hadapi pilihan, putus total atau terima bentuk baru hubungan kami. Setelah badai, kami mulai bangun lagi. Ajar putus dengan Rio, kembali ke Jakarta tapi tak ke apartemen lama. Kami bertemu sebagai teman, tapi hati kami tahu lebih. Aku mulai terbuka pelan ke Dika tentang perasaan sejati. Ajar hadapi keluarganya dengan cara baru, tak sepenuhnya keluar tapi tak lagi bohong total. Kami jalani hari-hari dengan saling dukung, tanpa label lama. Puncak terjadi saat banjir besar lagi melanda Jakarta. Kami terjebak bersama di tempat aman seperti dulu. Malam itu kami bicara jujur, makan satu sama lain, pahami bahwa cinta kami berubah jadi ikatan jiwa yang lebih kuat. Sekarang, 6 bulan kemudian, kami duduk di pantai Bali saat liburan singkat yang kami rencanakan sebagai teman. Matahari terbenam menyinari wajah kami, tangan kami bersentuhan pelan di pasir. Ajar tersenyum, terima kasih sudah tak pernah benar-benar pergi. Aku jawab, kita tak pernah bisa. Kami tak kembali ke hubungan lama, tapi kami temukan cara baru untuk saling ada, mendukung komunitas kecil kami, menghadapi dunia bersama meski tak lagi serumah. Kehidupan tetap berat di Indonesia ini, tapi kami sudah dewasa, lebih kuat, lebih menerima diri sendiri. Apakah benar bahwa dalam hubungan sesama jenis, ikatan spesial selalu bisa menyembuhkan luka pengkhianatan dan tekanan masyarakat, atau kadang melepaskan sepenuhnya adalah pilihan yang lebih bijak? Benar atau salah?